Cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Keamanan proses produksi pangan rumahan adalah hal utama yang harus diperhatikan. Memerlukan suatu pedoman cara produksi pangan yang baik untuk dapat memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan. Melalui cara produksi pangan yang baik, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang aman, bermutu, bergizi, serta layak dikonsumsi. Sehingga masyarakat akan terlindungi dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan. Oleh sebab itu, sangatlah penting memperhatikan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan bagi industri rumah tangga pangan dalam menerapkan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau disingkat CPPB-IRT. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi dalam penanganan pangan di seluruh mata rantai produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir dalam CPPB-IRT. Kondisikan lokasi dan lingkungan produksi berada pada kondisi yang baik. Bangunan rumah bebas debu, tempat sampah tertutup, serta selokan air yang bersih dan tertutup. Hindari lokasi dan lingkungan produksi dekat dengan tempat pembuangan akhir di mana lingkungan banyak sampah berserakan. Perhatikan bangunan dan fasilitas IRTP. Pastikan bahwa pangan tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis, dan kimia selama dalam proses produksi, serta mudah dibersihkan dan disanitasi. Usahakan bangunan luas, penerangan cukup, terdapat ventilasi, pintu dan jendela bersih tidak berdebu, lantai, dinding, dan langit-langit terawat, bersih dan tidak bocor. Atur tata letak peralatan produksi agar tidak terjadi kontaminasi silang. Buat jalur pengolahan makanan secara berurutan mulai dari tempat penerimaan bahan pangan, tempat penyimpanan bahan pangan, tempat pencucian bahan pangan, tempat penyimpanan peralatan, tempat peracikan dan tempat pengolahan, tempat pewadahan dan persiapan untuk dibawa keluar. Sumber air bersih untuk proses produksi sebaiknya memenuhi persyaratan kualitas fisik air bersih dan atau air minum. Jenis fisik air tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan. Untuk itu, harus disediakan tempat sampah dengan tutupnya, wastafel dengan tisu sekali pakai, tempat cuci bahan pangan dan peralatan produksi yang terpisah dengan jarak minimal 10 meter dari toilet. Karyawan yang bekerja di bagian produksi pangan harus selalu menjaga kebersihan badannya dan dalam keadaan sehat. Jika sakit, tidak diperkenankan masuk ke ruang produksi. Sebelum masuk area produksi, karyawan harus mengenakan pakaian kerja seperti apron, tutup kepala, masker, dan sarung tangan. Juga tidak diperbolehkan mengenakan perhiasan dan aksesoris seperti cincin, gelang, dan arloji. Setiap karyawan harus mencuci tangan sebelum, pada saat, dan sesudah mengolah pangan. Tidak diperbolehkan makan dan minum di area produksi, dan terdapat karyawan penanggung jawab higien. Lakukan pemeliharaan dan program higien dan sanitasi secara berkala, guna menjamin terhindarnya kontaminasi silang terhadap pangan yang diolah. Gunakan bahan kimia pencuci peralatan sesuai prosedur pemakaian dan simpan di tempat tertutup. Tidak terdapat hewan peliharaan berkeliaran di tempat produksi. Segera buang dan jangan biarkan sampah di ruang produksi bertumpuk. Pastikan program higien dan sanitasi dilakukan secara berkala. Selanjutnya, masuk ke proses penyimpanan. Pastikan peralatan bersih disimpan di tempat yang bersih. Bahan pangan dan produk akhir harus disimpan terpisah dalam ruangan yang bersih sesuai dengan suhu penyimpanan, bebas hama, dan penerangan cukup. Penyimpanan pangan dan produk akhir harus diberi tanda dan menggunakan sistem first in, first out, dan sistem first expired, first out, yaitu bahan yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih awal harus digunakan terlebih dahulu. Dan produk yang lebih awal diproduksi harus digunakan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya penurunan mutu dan keamanan pangan. Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam pengendalian proses seperti IRTP memiliki catatan menggunakan bahan baku yang baik, BTP digunakan sesuai aturan, membuat bagan alir produksi pangan, memberikan penandaan terhadap BTP yang digunakan.
Menggunakan 27 golongan BTP sesuai yang diizinkan. Tidak menggunakan bahan berbahaya yang dilarang sebagai BTP, seperti boraks, formalin, pewarna tekstil, rodamin B, dan kunimetanin. Tersedia alat ukur atau timbangan yang sesuai untuk menimbang bahan tambahan pangan. Jika tidak tersedia, boleh menggunakan sendok takar peres berskala untuk BTP yang berbentuk serbuk, granul atau cair seperti pengawet, pemanis, atau pewarna. Untuk memudahkan konsumen dalam memilih, menangani, menyimpan, mengolah, dan mengonsumsi pangan IRT, kemasan pangan IRT diberi label yang jelas dan informatif. Label pangan sekurang-kurangnya memuat nama produk dan jenis pangan, daftar bahan atau komposisi, berat bersih, nama dan alamat IRTP, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, nomor pendaftaran, kode SNI. Label pangan IRT tidak boleh mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi. Penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh tahap proses produksi serta pengendaliannya untuk menjamin produk pangan yang bermutu dan aman. Penanggung jawab harus memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, sertifikat PKP. Penanggung jawab melakukan pengawasan internal secara rutin termasuk monitoring dan tindakan koreksi. Penarikan produk pangan adalah tindakan menghentikan peredaran pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan. Guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan, pemilik IRTP harus menarik produk pangan dan peredaran jika diduga menimbulkan penyakit, keracunan pangan, atau tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Melaporkan penarikan produknya, khususnya yang terkait dengan keamanan pangan ke pemerintah kabupaten atau kota setempat, dengan tembusan kepada Balai Besar atau Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat. Memusnahkan pangan yang terbukti berbahaya bagi masyarakat dengan disaksikan oleh DFI. Untuk memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses produksi dan distribusi, sebaiknya IRTP memiliki dokumen produksi untuk mencegah produk melampaui batas kadaluarsa dan meningkatkan keefektifan sistem pengawasan pangan. Catatan dan dokumen disimpan selama 2 kali umur simpan produk pangan yang dihasilkan. Agar dapat memproduksi pangan yang bermutu dan aman serta mampu mendeteksi resiko dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi, pimpinan dan karyawan IRTP harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip praktek higien dan sanitasi serta proses pengolahan pangan yang ditanganinya. Karena itu, pemilik atau penanggung jawab harus sudah pernah mengikuti penyuluhan tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan IRTP. Cara produksi pangan yang baik untuk pangan aman, bermutu, bergizi, serta layak konsumsi.